Anda sebagai nabi YouTube. Wah, yeah. Nabi YouTube, nabi YouTube. Minta ampun, toa itu adalah penyakit kurapan masyarakat. Jadi semakin banyak toa, semakin bego masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini berhasil jadi ODGJ di negara Eropa. Jadi Saifuddin Ibrahim juga menghina toa masjid. Semakin banyak toa masjid, maka semakin bego masyarakat Indonesia. Jadi mereka ini setiap hari mencaci maki agama Islam, menghina agama Islam. Kalau kita beri pertanyaan kepada mereka, siapa yang tidak toleransi, siapa yang radikal di sini? Nah, jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan bagaimana keberhasilan Saifuddin Ibrahim ini jadi ODGJ di negara Eropa. Dari user VH2HW7, selamat Abi. Selamat Abi, Anda adalah satu-satunya terang dunia yang ditunggu-tunggu umat manusia, terberkati Anda sebagai nabi YouTube. Wah, yeah. Nabi YouTube, nabi YouTube. Ya, saya jadi nabi YouTube umur 57 tahun kemarin itu, jadi nabi YouTube. Ya sekarang tahun depan saya sudah umur 60. Barusan kita sudah melihat bagaimana keberhasilan Saifuddin Ibrahim jadi ODGJ di negara Eropa. Jadi dari Kristen ini bukan hanya Saifuddin Ibrahim yang mengaku nabi. Lugat Tambunan itu mengaku nabi 26. Paul Jong itu mengaku nabi 27. Saifuddin Ibrahim itu mengaku nabi terakhir yaitu nabi ke-28. Jadi orang Kristen ini banyak yang mengaku nabi. Jadi mereka ini mengklaim dirinya bahwa mereka itu adalah nabi. Kalau di umat Islam ada yang mengaku nabi, itu dipenjarakan. Tapi kalau di mereka ini yang mengaku nabi, itu sangat menyenangkan penontonnya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengatakan bahwa dia ini memberi terang kepada umat manusia. Saifuddin Ibrahim ini bukan memberi terang kepada umat manusia, tapi Saifuddin Ibrahim ini menurunkan jumlah Kristen di Indonesia. Karena orang Kristen jumlahnya itu 7,47% di negara kita. Kristen Katolik 3,8%. Jadi inilah keberhasilan Saifuddin Ibrahim yang menurunkan jumlah Kristen di negara kita. Jadi mereka ini sering mempelintir ayat Al-Quran, mempelintir hadis. Ujung-ujungnya kan donasi. Saking cintanya dengan donasi sampai istrinya itu dilarikan oleh anak sahabatnya sendiri. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa dia ini memberi terang kepada umat manusia, Saifuddin Ibrahim ini salah. Saifuddin Ibrahim ini berhasil menurunkan jumlah Kristen di negara kita. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bunga Duda Tua ini selanjutnya. Mungkin kalau saya itu ada waktu zaman Muhammad, ayatnya begini, tabat yada Abi Saifuddin. Saya masuk nama saya di sana, nggak apa-apa. Yang penting saya membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Muhammad itu membawa ajaran gombal-gambul abad ke-7. Mau dibawa ke zaman sekarang. Betapa canggihnya kehidupan dan hukum sekarang ini. Dan negara-negara yang memberlakukan hukum Islam itu hancur semuanya. Kata Udin Bonga Duda Tua ini, negara-negara yang memberlakukan hukum Islam itu hancur semuanya. Jadi sekarang ini kita lihat siapa yang hancur, apakah Islam atau Kristen. Jadi sebelum kita jawab ocehan Udin ini, bukan kita menistakan agama Kristen, bukan kita menghina agama orang Kristen, tapi kita menjawab ocehan-ocehan Udin Bonga Duda Tua ini. Sekarang kalau dia mengatakan kalau negara-negara yang menerapkan hukum Islam hancur semuanya, kita lihat dari fakta dan kenyataannya. Jadi sudah dilarang di dalam agama Kristen bahwa laki-laki dan laki-laki itu tidak boleh menikah. Tapi Paus Fransiskus mengatakan itu kenormalan. Kemudian beberapa hari lalu Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini menyampaikan hapus hukum Islam dari Indonesia. Maka di situ boleh nikah beda agama, boleh nikah sesama jenis. Jadi menurut mereka nikah sesama jenis itu tidak masalah. Padahal kitab suci mereka ini sudah melarang. Antara sesama jenis ini tidak boleh menikah. Kenapa mereka ini memperbolehkan? Kalau kita lihat dari sudut ini, siapa yang hancur? Islam apa Kristen? Pendeta Mel Atok mengatakan yang membentengi umat manusia sekarang ini hanya umat Islam. Kalau umat Kristen hancur semuanya. Ini kata pendeta Mel Atok. Jadi si Udin ini ngoceh-ngoceh seperti ini,
ini pingin membawa ajaran mereka itu atau budaya mereka itu ke negara kita. Jadi bolehlah bendera pelangi itu dikibarkan di negara kita. Kemudian Saifuddin Ibrahim juga disandingkan dengan MKC. Jadi inilah keinginan Saifuddin Ibrahim karena beberapa hari lalu disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Itu videonya ada di channel saya ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Lu kasih rumah ibadah, tambah-tambah, apalagi tambah toa, minta ampun. Toa itu adalah penyakit kurapan masyarakat. Jadi semakin banyak toa, semakin bego masyarakat Indonesia. Ya, Ma'ruf Amin ya, Ma'ruf Amin, Mahfud MD ya. Kita mendengar pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ini, semakin banyak toa, orang Islam itu semakin kurapan, semakin banyak toa, orang Islam itu semakin bego. Jadi pernyataan Saifuddin Ibrahim ini menyakiti orang Islam. Nanti kalau orang Islam menjawab terlalu dalam, mereka mengatakan bahwa umat Islam itu tidak toleransi, bahwa umat Islam itu radikal. Jadi mereka ini suka ngember seperti banci di kolong jembatan. Jadi kita itu seolah-olah terasa asing tinggal di negeri kita sendiri. Kalau seandainya kita tidak toleransi dan radikal, tentu kita tidak mau kenal dengan orang Kristen. Tapi di sini kan kita menjalin persahabatan dengan orang Kristen, menjalin kekeluargaan dengan orang Kristen. Kita tidak ada masalah dengan orang Kristen. Cuman masalahnya di orang Kristen ini, kenapa orang Kristen memelihara orang seperti Saifuddin Ibrahim? Jadi Saifuddin Ibrahim ini hewan peliharaan mereka. Jadi Saifuddin Ibrahim ini didanai untuk mencaci maki agama Islam. Mereka berpikirnya seperti ini, dengan mencaci maki agama Islam, maka penganut agama Kristen itu semakin bertambah. Disinilah kesalahan orang Kristen. Dengan Saifuddin Ibrahim mencaci maki agama Islam, maka umat Islam itu bertambah banyak dan Kristen itu tambah menurun. Mungkin di sini ada yang nanya, oh kenapa bisa seperti itu? Karena setiap Saifuddin Ibrahim ini mencaci maki, ada penontonnya yang menggunakan akal dan pikirannya. Mereka ini awalnya menertawakan Islam. Mereka mencari tahu, oh ternyata seperti ini ajaran Islam. Tapi setelah mereka telusuri, mereka tidak menemukan seperti apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Akhirnya mereka ini tertarik untuk belajar agama Islam. Jadi disinilah kesalahan orang Kristen memelihara Saifuddin Ibrahim ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah menonton channel ini. Semoga channel ini ada manfaatnya ya. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.